wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan di mata kuliah PAI pada hari ini Senin tanggal 22 November 2021. Dan sebelum kita mulai materi kita pada sore hari ini, mohon maaf atas keterlambatan mulai kelas ini karena tadi saya perjalanan dari kampus ke rumah. Ini perkiraan 1 jam dan alhamdulillah seperempat jam dari perkiraan sudah sampai, kemudian sholat asar, dan alhamdulillah bisa kita mulai tepat pukul 4 seperti yang saya sampaikan ke teman-teman. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dan jangan lupa untuk mengisi presensi di SIM yang sudah hadir maupun yang belum hadir, kita tunggu juga. Mbak Mamlu Atur sudah hadir? Assalamualaikum Mbak Mamlu Atur. Sudah, Pak. Oke, matur nuwun dan mohon Waalaikumsalam. diingatkan rekan-rekan yang lain yang belum hadir ya dan tidak izin. Oke, Pak. Baik. Insya Allah kita akan mengupas pada sore hari ini pembahasan tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat. Jadi sudah di-share barangkali materi PPT tentang pembahasan sore hari ini dan alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira juga rekan-rekan sudah banyak belajar tentang pandangan Islam terhadap malaikat, salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Imam Al-Mawardi dalam sebuah pernyataan menyebutkan, ini tidak ada di PPT. Malaikat diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, sehingga mereka punya tabiat karakter senantiasa taat kepada Allah. Binatang diberi tabiat oleh Allah hawa nafsu yang luar biasa. Malaikat diberi hati yang bersih tanpa nafsu. Binatang diberi nafsu tanpa hati nurani yang bersih. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia diberi hawa nafsu sekaligus diberi hati nurani yang bersih. Kalau kita sebagai manusia mampu menggunakan hati nurani kita seperti fitrah kita dengan sebaik mungkin, maka boleh jadi kita manusia akan lebih mulia di hadapan Allah dari malaikat. Sebaliknya, apabila kita dikuasai oleh nafsu kita, maka boleh jadi dan besar kemungkinan kedudukan kita jauh lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha hum kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh telah kami siapkan untuk neraka jahanam dari kelompok jin maupun manusia. Mereka diberi telinga, mereka diberi hati, akal pikiran, tetapi tidak mau menggunakan hati dan akal pikiran tersebut untuk berpikir. Mereka diberi penglihatan, tetapi tidak mau menggunakannya untuk melihat, membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka diberi pendengaran, tetapi mereka tidak mau mendengarkan lantunan tilawah ayat-ayat suci dibacakan. Mereka itu seperti binatang ternak dan atau lebih tersesat dari binatang ternak. Binatang ternak masih bisa dijinakkan, masih bisa diarahkan. Tetapi manusia kalau sudah dikuasai nafsunya, justru dialah yang ingin menguasai segala-galanya. Ulaika humul ghafilun, merekalah orang-orang yang dicap sebagai orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmatnya. Kita semua insya Allah
Bukan termasuk orang-orang yang lupa, justru sebaliknya akan senantiasa ingat dengan siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberi karunia nikmat kepada kita, dan siapa yang pastinya akan senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan akan menyiapkan tempat terindah kita bahagia di dunia dan akhirat. Baik, nah, kayaknya saya terlalu serius ceramahnya ya. Baik, kembali ke materi ya, ke PAI. Iman kepada malaikat. Kenapa harus beriman kepada malaikat? Siapa itu malaikat? Apa saja yang dilakukan para malaikat? Sifat-sifat malaikat itu seperti apa? Bahasan kita simpel saja ya. Kenapa harus beriman kepada malaikat? Berarti jawabannya karena atau sebab. Siapa itu malaikat? Definisi, pengertian, dan tabiat karakter malaikat. Apa saja yang dilakukan para malaikat? Tugas-tugas malaikat itu apa saja? Dulu ketika kita di TPQ atau mungkin di Aliyah, MTS, dan di MI, ya, diajari 10 malaikat yang harus kita hafalkan nama dan tugas-tugasnya. Kemudian sifat-sifat malaikat itu seperti apa? Baik, rekan-rekan, sebelum kita masuk pada materi kita pada slide ini, nah, hari Sabtu kemarin kita Quran Learning Center LKPI mengadakan kajian tafsir tematik. Ada yang hadir enggak? Rekan-rekan di sini. Di antara rekan-rekan ada yang hadir enggak? Oh ya, rekan-rekan yang berkenan menghidupkan kameranya silakan. Terima kasih, Mbak Mafida. Mbak Mafida ini foto profilnya apa nggih? Sepertinya doa atau kata-kata mutiara, Pak. Mbak Mafida Salsabila. Assalamualaikum Mbak Mafida. Mic-nya sepertinya di pesantren atau di TPQ ini, Mbak Mafida. Ada suara anak-anak mengaji. Baik. Suaranya bertabrakan dengan Mbak Mafida. Ada Mbak Laila Kuratun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Gimana kabarnya Mbak Laila? Sehat selalu ya? Mungkin, Pak. Alhamdulillah. Hari Sabtu kemarin mengikuti kajian tafsir tematik atau kelas tutorial? Kelas tutorial. Oh ya. Saya sempat share video kajian tafsir tematiknya. Ya, sudah dapat videonya belum? Linknya belum? Mbak Laila sudah dapat belum? Video kajian tafsir tematik? Belum. Belum. Baik, nanti bisa saya share ke teman-teman link YouTube-nya karena bagus sekali kaitannya dengan temanya itu kehidupan dalam Al-Qur'an, hakikat dan hubungan alam nyata dengan alam gaib bagi insan mukmin. Mbak Mafida? Iya, Pak. Ini di TPQ atau di pesantren atau di rumah? Di rumah. Oh, adik-adik, ada yang belajar? Iya. Oh ya, nggak apa-apa. Apa dong? Ada apa sih? Mbak Pranashinta Intan. Assalamualaikum Mbak Pranashinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
Gimana kabarnya, Mbak Pranashinta? Alhamdulillah baik. Oke, nggih. Ada Mas Muhammad Zidan. Assalamualaikum Mas Zidan. Siapa yang nyanyi ini Mas Zidan? Suaranya merdu sekali. Ada Mas Gilang kok gambarnya Itu tadi buram, Kak, Mas? ya Pak. Oh. Maaf itu tadi kakak saya Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Ada festival barangkali dalam Nggih waktu Pak, dekat. ngapunten. Mas Gilang, gambarnya kok buram, Mas? Iya Pak, maaf di sini lagi mati lampunya mati. Oh iya. Iya. Muhammad Nirwana hadir? Ya Pak, hadir Pak. Baik. Baik rekan-rekan, kita masuk pada slide pertama aja dulu langsung. Beriman kepada malaikat. Ya, silakan bisa diawali dari siapa ini yang membaca. Ada Mas Gilang, silakan Mas Gilang diawali Mas. Ya, boleh. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman kedua setelah beriman kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Rasulullah mal iman. Qala tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi wa tu'mina bil qadari kullih. Rawahul Muslim. Sudah Pak. Dalam hadis panjangnya, malaikat Jibril menjelma seperti sosok laki-laki, mendatangi para sahabat yang saat itu berada di majelis baginda Rasulullah SAW. Di antara perbincangannya menanyakan kepada baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, apa iman itu? Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, pengertian iman itu adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada pertemuan seorang hamba manusia dengan Allah untuk dimintai pertanggungjawaban amal. Beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari kebangkitan setelah hari kematian dan alam barzakh, alam kubur. Kemudian yang terakhir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, baik maupun buruk. Demikian pengertian iman menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Baik. Rekan-rekan sekalian, jadi dari sini dapat kita simpulkan sekali lagi, beriman kepada malaikat adalah rukun iman kedua setelah beriman kepada Allah. Artinya apa? Setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita kaji pada pembahasan sebelumnya dengan sifat-sifatnya, sifat wajib, sifat mustahil maupun sifat jaiz, kemudian kita mengenal hal-hal lain yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, kemudian tuntunan-tuntunan Islam berkaitan dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita seolah-olah ditanya, Allah akan menurunkan risalah, wahyu dari langit ke bumi. Nah, untuk menurunkan wahyu risalah tersebut dari langit dan bumi butuh perantara karena kedudukan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin bertemu secara langsung dengan makhluknya dalam kehidupan dunia ini. Nah, manusia sebagai makhluk yang sangat lemah tidak akan mampu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tetapi
akan bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Nah, untuk mempertemukan wahyu risalah tersebut kepada umat manusia, menyampaikannya sebelum wahyu dan risalah tersebut diperjelas oleh para nabi dan rasul, maka ditugaskanlah salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia itu yang kita kenal dengan malaikat. Jadi kalau kita meyakini tauhid wahdaniyatullah, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah memiliki risalah wahyu yang akan diajarkan kepada manusia, akan diturunkan oleh salah seorang dari makhluknya atau salah satu dari makhluknya yang termulia, maka kita wajib percaya sepenuh hati terhadap siapa yang menurunkan wahyu yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi perantara bagi manusia mendapatkan rizkinya, kemudian menuliskan catatan amal-amalannya, kemudian mencabut nyawanya, kemudian menjaganya, dan lain sebagainya seperti yang akan kita ketahui tugas-tugas malaikat itu. Maka dalam hal ini beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Hakikat malaikat. Lanjutkan Mas Gilang, bisa dibaca. Hakikat malaikat. Makhluk gaib bukan mati, artinya bukan physically dengan wujud fisik atau materi seperti manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula. Al-Isra. Ayat 95. Katakan, seandainya di bumi ini ada para malaikat yang berjalan dengan tenang. Jadi seandainya saja ya, tetapi tidak terjadi. Seandainya di bumi ini selain manusia ada malaikat yang juga berjalan sebagai penghuni bumi, maka Allah pasti akan mengutus para nabi dan rasul juga dari kalangan malaikat. Tetapi nyatanya tidak ada nabi ataupun rasul yang berasal dari kelompok malaikat. Dengan demikian, ayat ini sebagai salah satu dalil yang menunjukkan malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya adalah gaib. Kalau rekan-rekan nanti menyimak kajian tafsir tematik kita pada hari Sabtu yang lalu dengan judul Kehidupan dalam Al-Quran, Alam Nyata dan Alam Gaib, Hakikat dan Hubungannya bagi Insan Mukmin, rekan-rekan akan bisa menangkap kenapa kita harus beriman kepada hal-hal yang gaib, Pak Sugeng. Nah, di sana nanti akan ada beberapa manfaat kenapa kita harus beriman kepada Allah yang gaib, beriman kepada malaikat yang gaib, beriman kepada cerita kisah-kisah para nabi dan rasul yang juga gaib, beriman kepada hari akhir yang juga gaib, beriman kepada takdir yang sangat gaib ya. Meskipun terjadi tetapi takdir termasuk bagian yang gaib karena kita tidak bisa memastikan bagaimana takdir itu akan terjadi, kita alami. Jadi hakikat malaikat itu yang pertama sebagai makhluk gaib, bukan maddi. Makhluk gaib itu artinya makhluk yang tidak dapat kita lihat, gaib, meskipun makhluk ini bisa melihat kita. Bisa ditangkap Mas Gilang ya. Jadi malaikat itu gaib. Kita tidak bisa melihat malaikat kecuali pada saat-saat tertentu malaikat itu menampakkan wujudnya. Dan itu pun terbatas pada kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Seperti ketika malaikat Jibril menampakkan wujudnya sebagai sosok laki-laki di hadapan baginda Rasulullah, di hadapan para sahabat. Ketika bertanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan dalam hadisnya yang panjang. Hadisnya Umar bin Khattab. Diriwayatkan Umar bin Khattab. Jadi makhluk gaib termasuk malaikat adalah makhluk yang tidak dapat kita indera. Tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita cium baunya, tidak bisa kita raba, dan tidak bisa kita dengarkan, tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun makhluk malaikat ini bisa melihat kita. Nah, malaikat Jibril bisa melihat Mas Gilang. Malaikat yang lain bisa melihat Mbak Mafida, bisa melihat Zidan, bisa melihat Mbak Laila. Tetapi Mbak Laila tidak bisa melihat malaikat Israel mencabut nyawa seseorang. Barangkali kalau Mbak Laila melihat bagaimana sosok malaikat Israel itu menampakkan wujudnya, menjemput ajal seseorang, mungkin Mbak Laila tidak akan bisa tidur sehari semalam, mungkin seminggu. Nah, itulah salah satu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara alam nyata dan alam gaib ada sekat pemisahnya, ada tabir pemisahnya. Barangkali di antara rekan-rekan ada yang terkadang penasaran. Saya pengen melihat wujudnya jin itu seperti apa ya? Nah, wujudnya jin itu seperti apa? Nah, nanti kalau dilihatkan benar bisa semaput ya, pingsan langsung. Suatu saat rekan-rekan, Abdullah ibnu Mas'ud pernah diajak oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan wahyu kepada kelompok jin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus tidak hanya untuk umat manusia, tetapi juga bangsa jin. Suatu saat Rasulullah mendapatkan perintah wahyu, sampaikan kepada kelompok jin, wahai Muhammad, wahyu demikian-demikian. Kemudian Rasulullah mengumpulkan sahabatnya dan bertanya, siapa di antara para sahabatku ini yang berani dan mau ikut aku menemui kelompok bangsa jin? Rasulullah bertanya seperti itu berulang kali, tidak ada yang berani. Sahabat ya, para sahabat, tidak ada yang berani. Berulang kali. Karena mereka tahu, alam mereka berbeda dengan alam makhluk Allah yang satu ini, yaitu jin. Hingga pertanyaan terakhir, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud menunjukkan keberaniannya mengangkat tangan. Aku wahai Rasulullah. Ya sudah, Abdullah ibnu Mas'ud kemudian berangkat bersama baginda Rasulullah SAW ke suatu tempat di daerah Taif, kota Taif. Di situ baginda Rasulullah SAW sampai di daerah situ, kemudian berkata kepada Ibnu Mas'ud, cukup berhenti di sini wahai Ibnu Mas'ud, karena ini adalah batas wilayah bangsa jin, katanya. Kemudian beberapa saat kemudian baginda Rasulullah SAW memanggil bangsa jin. Datanglah suara bergemuruh besar, kencang sekali. Ibnu Mas'ud hampir terpelanting, ketakutan melihat sosok bangsa jin. Tidak bisa digambarkan ya, kecuali sosok yang mengerikan, kata riwayat Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi dari situ catatan kita diberi karakter tabiat manusia ini berbeda sekali dengan kelompok jin. Dan kelompok jin juga memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, salah satu hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia, penglihatan kita, indera kita seluruhnya dibatasi untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Baik. Kita lanjutkan rekan-rekan. Pada tabiat hakikat malaikat itu yang kedua adalah, silakan dibaca. Ada Mbak Sinten ini, Mbak Mamlatur Rahmah, silakan Mbak.
Yang kedua ini. Maaf Bapak, ini surat Al-Qur'an napa mboten nggih? Pripun? Niki Al-Qur'an napa mboten? Ya, yang Arabnya Al-Qur'an. Yang atasnya bahasa Indonesia bukan. Kalau Yang berhalangan kedua, membaca malaikat. Al-Qur'an yang yang berbahasa Indonesia saja. Baik, Pak. Yang kedua yaitu malaikat adalah makhluk mulia yang selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi Mbak Mamluatu. Malaikat adalah makhluk mulia yang selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian salah satu sifat yang sangat istimewa malaikat, makhluk Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mas Iqbal Faiz. Assalamualaikum Mas Iqbal. Tadi ada loh Mas Iqbal. Tiba-tiba Waalaikumsalam. Oh ya. Mas Iqbal bisa dibacakan ayat At-Tahrim ke-6 ini? Berhalangan enggak? Enggak, Pak. Bisa. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. La yas'una Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sekali lagi. Shadaqallahul azim. Gimana, Pak? Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi mereka tidak pernah bermaksiat. Bermaksiat itu artinya membangkang, tidak taat kepada Allah tentang apapun perintah Allah. Dan tidak hanya sekedar tidak membangkang, tetapi pasti melaksanakan apa yang diperintah. Terkadang kita tidak taat, tetapi juga tidak melaksanakan. Terkadang kita taat, tetapi tidak melaksanakan. Tetapi para malaikat tidak pernah membangkang dan senantiasa melaksanakan. Kalau saya barangkali waktu kecil, waktu muda, sukanya membangkang perintah, tidak mau mengerjakan. Terkadang tidak membangkang atau suka protes, tetapi tidak mau melaksanakan. Terkadang tidak protes, menaati, tetapi belum juga mau melaksanakan. Tapi malaikat sekali diperintah tidak pernah membangkang. Pak Sugeng, bagaimana dengan pertanyaan malaikat ketika mereka disuruh atau diperintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam? Malaikat sempat dalam tanda kutip ya, mendebat atau bertanya, ya Allah, kenapa engkau ingin menciptakan sebuah makhluk di bumi yang akan membuat kerusakan sebagaimana sebelum-sebelumnya? Seolah-olah malaikat tidak setuju dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini perlu kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan ketetapannya, hikmahnya yang sangat besar memberitahu para malaikat bahwasanya di bumi nanti akan ada makhluk yang akan memakmurkannya, yang akan memimpin bumi ini yang disebut dengan manusia. Dan manusia yang pertama ini adalah Adam. Mereka, malaikat khawatir kalau makhluk yang baru ini akan membuat kerusakan seperti sebelum-sebelumnya. Berarti Pak Sugeng, sebelum Nabi Adam itu ada di bumi, ada makhluk yang lain yang sudah menghuni bumi. Ya, ada. Siapa mereka? Bangsa jin. Merekalah yang menghuni bumi sebelum malaikat, sebelum manusia diciptakan, yaitu Nabi Adam. Dan merekalah, bangsa jin itulah yang sering kali membuat kerusakan di bumi.
Baik, selanjutnya adalah tugas para malaikat. Ini juga sudah hadir, ada Mbak Lia Nurmalika. Assalamualaikum Mbak Lia. Waalaikumsalam Bapak. Ini on kamera atau off ini? Gelap gambarnya. Mbak Lia. Oke, terima kasih Mbak Lia. Silakan Mbak Lia, bisa dibacakan tugas para malaikat. Kalau berhalangan ayatnya bisa ditinggalkan, nanti bisa dibaca Mas Ainur Rafiq yang pasti tidak berhalangan. Monggo. Mbak Lia. Tugas Pak. 1. Menyampaikan wahyu, beban syariat, dan risalah kepada para nabi dan rasul. Oke. Sekali lagi Mbak. Tugas para malaikat menyampaikan wahyu, beban syariat, dan risalah kepada para nabi dan rasul. Oke. Duh, apa ini tulisannya? Salah. Dibacakan Mbak Lia atau ganti ayatnya? Mbak Lia Nurmalika, berhalangan membacakan ayat atau tidak? Kalau tidak bisa langsung dibaca. Berhalangan, Pak. Monggo Mas Ainur Rafiq. Wa innahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Ala qalbi litakuna minal munzirin. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, Rabb seluruh alam semesta. Dibawa turun oleh Ruhul Amin, Malaikat Jibril, diturunkan ke dalam hatimu, wahai Muhammad, agar engkau menjadi seorang pembawa peringatan, yaitu Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan Mas Ainur Rafiq dan rekan-rekan, Mbak Lia, Mbak Nurmalika, dan yang lain juga. Al-Quran itu diturunkan ke dalam hati baginda Rasulullah. Oleh karena itu, kalau kita belajar Al-Quran, membaca, menghafal, memahami, maka masukkanlah Al-Quran itu ke dalam hatimu. Masukkan Al-Quran itu ke dalam hati kita. Jangan sekedar dimasukkan dalam logika kita. Karena akal kita tidak kuat, terbatas sekali. Tetapi kalau kita masukkan ke dalam hati kita, maka hati kita sangat luas menerima pesan-pesan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian surat Asy-Syu'ara ayat 194. Ala qalbika, dalam hatimu. Dilanjutkan Mbak Lia, tugas malaikat yang kedua. Jadi yang menurunkan wahyu siapa tadi? Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin itu? Mbak Lia? Malaikat yang bertugas membawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para nabi dan rasul. Siapa dia? Mbak Lia? Tes, suara saya masih terdengar? Mas Ainur Rafiq? Masih, Pak. Ya. Malaikat siapa yang bertugas menurunkan wahyu dari Allah untuk para nabi dan rasulnya? Jibril, Pak. Malaikat Jibril. Di ayat 193, Malaikat Jibril punya gelar. Sebutkan gelar Malaikat Jibril tersebut. Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin.
Enten ya weh, jawab weh. Mas Iqbal. Nggih, Pak. Oh iya. Luar biasa Mas Iqbal. Matur nuwun. Kita lanjutkan tugas malaikat yang kedua. Mbak Lia, bisa dibacakan kembali? 2. Mendampingi para nabi dan orang yang beriman. Nah, ini barangkali belum pernah atau jarang kita dengar ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mendampingi para nabi dan orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Di sini ada Mbak Mafida, Mbak Mamluatur Rahmah, ada Mas Iqbal, ada Mas Ainur, dan yang lain semuanya. Ini senantiasa karena iman kita semuanya didampingi oleh para malaikat, dijaga oleh para malaikat, apalagi para penuntut ilmu Islam. Dalam sabda baginda Rasulullah SAW, wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sungguh para malaikat itu mengepakkan sayap-sayapnya untuk melindungi para penuntut ilmu karena senang dengan pekerjaan mereka. Mungkin barangkali penuntut ilmu tidur pun dilindungi oleh malaikat. Makan pun mungkin dilindungi malaikat. Bermain pun mungkin dilindungi malaikat asalkan dalam kerangka untuk membantu belajarnya, mensukseskan studinya. Ridwan bima yasna, apapun yang dilakukan penuntut ilmu asalkan sesuai dengan syariat Islam pasti akan senantiasa dilindungi para malaikat. Surat Al-Baqarah ayat 87 dan Al-Anfal ayat 12. Dua dalil yang menunjukkan bahwasanya para nabi dan orang-orang yang beriman itu akan senantiasa dilindungi oleh para malaikat. Mas Ihsan hadir? Oh ya, ini Mbak Quratun tadi belum baca loh ya. Ya, Mbak Laila, silakan Mbak Laila kalau tidak berlangan. Wa ataina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Isa ibn Maryam bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Al-Baqarah ayat 87, dan kami telah memberi Nabi Isa bin Maryam bukti-bukti yang jelas atas kenabiannya. Dan kami dukung, kami lindungi, kami bela dia dengan Ruhul Kudus. Siapakah Ruhul Kudus? Malaikat. Nama lain dari malaikat Jibril juga. Di malaikat Jibril, Ruhul Kudus selain juga menurunkan wahyu, juga bertugas melindungi para nabi, termasuk Nabi Isa. Baik, ayat setelahnya Al-Anfal ayat 12, Mbak Laila, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fatabbisul ladin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladina amanu. Masya Allah. Dan sampaikan ketika Tuhanmu, Rabbmu, memberikan perintah kepada malaikat. Apa isi perintahnya? Perintah kepada malaikat untuk disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Para malaikat itu akan berkata kepada orang-orang yang beriman, kepada kita semua. Meskipun kita tidak mendengar, tetapi malaikat itu pasti melaksanakan perintah itu. Apa? Anni ma'akum. Aku akan senantiasa mendampingi kalian. Itu kata para malaikat. Ada salah satu dari malaikat Allah yang ditunjuk untuk membersamai Mbak Laila ketika belajar, membersamai Mbak Mamluatun ketika berorganisasi, membersamai Mas Gilang ketika membantu orang tua, membersamai Mas Ainur Rafiq ketika membantu tetangga,
Fasabbitul ladzina amanu. Maka kuatkanlah hati orang-orang yang beriman. Jangan sampai orang-orang yang beriman itu ketakutan. Itu adalah tugasnya malaikat. Jadi kalau suatu saat Mas Ainur Rafiq dihadapkan suatu kondisi sendiri menghadapi misalkan seorang perampok satu lawan satu ya, berani Mas Ainur ya. Kemudian hatinya tiba-tiba, ayo tunjukkan kekuatanmu. Nah, itulah kata malaikat. Jangan takut. Itulah tugas malaikat untuk menguatkan hati kita. Baik, tugas malaikat yang ketiga. Di sini ada Mas Ihsan, sudah hadir lagi belum? Mbak Prana Sinta tadi. Mbak Prana Sinta, Assalamualaikum. Mas Kiflan hadir? Muhammad Nirwana, Mbak Nisa. Ya Pak, hadir Pak. Sinten nih? Mas Kiflan atau siapa? Atau Muhammad Nirwana? Mas Muhammad Nirwana, tugas ketiga malaikat Mas, dibacakan Mas. Mic-nya Mas. Di unmute dulu. 3. Pemberi kabar gembira husnul khotimah untuk orang-orang yang beriman. Sekali lagi Mas. 3. Pemberi kabar gembira husnul khotimah untuk orang-orang yang beriman. Baik, terima kasih. Mas Nirwana sudah pernah mendapatkan kabar gembira husnul khotimah dari malaikat? Belum lah, masih lama insya Allah. Baik. Tapi Mas Nirwana dan rekan-rekan sekalian, orang-orang yang beriman yang telah ditakdirkan Allah akan menjemput ajalnya dalam keadaan husnul khotimah, menjelang ajalnya itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, dia akan mendapatkan kabar-kabar gembira, tanda-tanda dia mendapatkan husnul khotimah. Nah, malaikat ada yang diberi tugas untuk menyampaikan kabar gembira tersebut, bahwasanya orang yang beriman ini akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ada yang mendapatkan kabar gembira, misalkan tidurnya nyenyak sekali, sakit berbulan-bulan, sakit berminggu-minggu, 2 hari 3 hari menjelang meninggal, badannya rasanya nyaman, seger sekali, sehat sekali, makan nikmat, ibadahnya khusyuk. Itu salah satu tanda kabar gembira. Kemudian ada yang wajahnya berseri-seri saat akan meninggal. Nah, oleh karena itu tidak heran ketika barangkali sebagian saudara kita ada yang meninggal dalam keadaan tersenyum. Nah, apakah kalau orang meninggal tidak dalam keadaan tersenyum itu berarti su'ul khotimah Pak Sugeng? Belum tentu. Karena kabar gembira husnul khotimah itu banyak macamnya. Nah, apakah orang yang meninggal di atas ranjang itu belum tentu mati syahid Pak Sugeng? Belum tentu juga. Khalid bin Walid, tidak ada satupun anggota fisik tubuhnya yang tidak terkena sabetan pedang, tusukan tombak, ataupun tusukan anak panah. Di mana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu meninggal? Di atas ranjang. Tidak di medan perang, tetapi di atas ranjang. Apakah orang yang mati kecelakaan itu Pak Sugeng berarti su'ul khotimah? Belum tentu juga. Banyak pemimpin-pemimpin umat Islam, para khalifah Islam yang terbunuh karena tertikam oleh para pengkhianat. Apakah mereka tidak husnul khitimah? Husnul khotimah. Siapa ini?
Kita dengarkan perkuliahan dengan siapa? Saya cari dulu. Mbak Lisa. Assalamualaikum Mbak Lisa. Disapa malah lungo, gitu. Assalamualaikum Mbak Lisa, dengar enggak? Waalaikumsalam, Pak. Lagi di mana? Di rumah, Pak. Oh, yeah. Baik, Mbak Lisa, berhalangan enggak membacakan ayat-ayat surat Fussilat ini? Berhalangan syar'i maksud saya, bukan berhalangan malas atau malu. Iya, Pak. Lagi berhalangan. Oh ya, enggak apa-apa. Kalau begitu, bacakan yang berbahasa Indonesia saja. Nomor 3. Iya. Pemberi kabar gembira husnul khotimah untuk orang-orang yang beriman. Jadi saya menyebutkan di antara kabar gembira tersebut apa saja? Barangkali Mbak Lisa bisa menyebutkan kembali. Gimana, Pak? Di antara kabar gembira yang disampaikan malaikat itu kepada orang yang beriman sebagai tanda husnul khotimahnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala rekan-rekan berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un." Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah. Pertanyaannya, rekan-rekan silakan dijawab, dipikirkan. Barangkali pernah ada yang membaca atau menyimak kajian. Apa itu istiqomah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat akan turun dengan membawa kabar, janganlah takut, janganlah sedih. Wa abshiru bil jannah, berbahagialah karena engkau akan mendapatkan jannah, surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kalau ada rekan-rekan yang bisa menjawab dengan tepat seperti apa yang saya ketahui tentang makna istiqomah, insya Allah kelasnya saya sudahi sampai di sini. Silakan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah para penolong kalian di dunia dan di akhirat. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian mau, walakum fiha ma tad'un, dan apapun yang kalian aku kalian juga akan dapatkan. Jadi orang-orang yang beriman dan beristiqomah, pertanyaannya tadi ya, apa itu istiqomah? Kalau ada yang bisa menjawab seperti jawaban saya nanti, nah, kelasnya bisa saya tutup sampai di sini saja. Karena insya Allah sudah paham semua kalau membaca sendiri. Anda sudah bisa menjawab makna istiqomah. Nahnu Assalamualaikum Bapak. Aje, sinten. Halo, assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam. Ya Pak, saya Evansyah. Mas Evansyah. Jawab. Monggo. Ya. Istiqomah itu memiliki kepribadian yang teguh. Seperti itu, Pak. Memiliki kepribadian yang teguh. Iya, dan tidak mudah goyah dalam melakukan suatu kebaikan. Baik. 3, 2, 1. Iya, Pak. Saya tutup atau masih ingin dilanjutkan? Disertai contoh enggak, Pak? Tidak perlu. Nah. Oke, tidak perlu. Ya, Pak. Mungkin cukup itu aja menurut saya. Oke, terima kasih Mas Ivansyah. Hampir mendekati benar.
tapi belum seperti yang saya pikirkan. Oh, iya. Belum saya, luar biasa, Oh Mas iya, Irfansyah. Pak. Terima kasih. Sekali lagi, Iya, terima kasih Bapak. memiliki kepribadian yang teguh gitu ya dalam melakukan kebaikan. Tapi mohon maaf pengertiannya belum seperti yang saya harapkan karena belum komprehensif. Baru menyebutkan satu sisi saja, belum menyebutkan sisi yang kedua yang menyempurna. Saya beri waktu lagi, silakan sekali lagi bagi rekan-rekan yang ingin menjawab. Nah. Sekali lagi, di antara malaikat itu, malaikat Jibril atau siapa, ada yang ditugasi untuk memberi kabar gembira kita, umat yang beriman. Bahwasanya kamu ini sudah alhamdulillah beriman dan beristiqomah. Kamu tidak patut khawatir, tidak perlu cemas akan kebahagiaan dan keselamatanmu nanti. Berbahagialah, Allah telah menyiapkan surga untukmu. Kami para malaikat adalah para penolongmu, para pelindungmu. Ketika hari kiamat nanti kalian tidak akan pernah mengalami apa yang namanya guncangan dahsyat hari kiamat. Gempa tsunami yang begitu besar. Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Kalian tidak akan hadapi. Kami akan menghadapi. Di hari mahsyar nanti kalian tidak akan kepanasan oleh matahari seperti orang-orang kafir kepanasan. Di sirat nanti kalian juga tidak akan terpeleset. Nah, selamat, kami akan menjadi penolong di dunia dan di akhirat. Itulah kabar gembira, di antara kabar gembira yang akan diberikan kepada orang-orang beriman sebagai tanda husnul khatimah. Sepertinya tadi ada yang ingin menjawab. Selain Saya Pak Mamluatur Rahman. Silakan Mbak Mamluatur. Istiqomah Dapat adalah wangsit ilham dari mana ini? Oke, silakan. istiqomah adalah konsisten, bersabar dan berpasrah kepada Allah dalam melakukan kebaikannya. Dan melakukan perintah yang dilarang oleh Allah dan melakukan yang diutus oleh Allah. Gitu, Pak. Baik. Sedikit menambahi dari Mas Irfansyah, tapi barangkali bisa diulang sekali lagi. Akan lebih sempurna barangkali. Coba, Mbak Mamluatur, istiqomah itu apa? Konsisten, bersabar, dan berpasrah kepada Allah dalam melakukan kebaikannya. Dan juga sudah, Pak. Nah, masih belum lengkap. Hanya menambah sedikit konsisten dan bersabar dari Mas Irfansyah. Ada satu pengertian, unsur pengertian yang belum ditambahkan. Baik, saya beri tanda apa? Kata kunci. Pengertiannya mirip dengan pengertian takwa seperti yang kita sering dengar ketika khutbah Jumat atau ceramah-ceramah ya. Sinten? Mas Gilang atau siapa tadi? Yang jawab, Pak. Mas siapa? Yang menjawab, Pak. Siapa? Gilang. Oke. Mas Gilang, silakan. Apa itu istiqomah? Menurut saya, Pak, istiqomah itu lurus untuk apa? Dan apa? Untuk lupa Pak. Ah ya. Lupa, Pak. Ditulis lagi, ditulis dulu. Ya, Pak. Ya, baik, Pak. Ada Mas Khairul Umam Ramadhani. Ini saya jadi tanda tanya ini. Pada ingin menjawab karena ingin cepat selesai atau karena ingin tahu. Silakan Mas Khairul. Istiqomah adalah tindakan suatu melakukan kewajiban, Pak. Cukup, Mas Khairul? Ya, Pak, itu, Pak. Luar biasa. Seperti Khairul ketaatan. Seperti ketaatan. Ya.
Saya kira masih hampir sama dengan dua pengertian yang sudah disebutkan Mas Ivansa dan Mbak Mamulatur. Belum menambah sesuatu. Tadi Mas Gilang sudah menyebutkan lurus. Nah, barangkali itu makna lain dari konsisten ya. Lurus itu. Ya. Bisa disempurnakan lagi Mas Gilang, silakan. Tekun, Pak. Mas Gilang, tadi benar lurus. Tinggal disempurnakan lagi. Lurusnya bagaimana maksudnya? Iya nih Pak, lagi tak ingat Pak. Iya. Oke. Ya, sambil diingat-ingat berarti saya coba menambahi pembahasan sedikit. Barangkali nanti ada yang bisa menyempurnakan. Tugas malaikat yang keempat mencabut nyawa. Nah, ini saya kira tidak ada yang ingin berteman dengan malaikat Israel ini ya. Sekali berteman, nyawanya langsung hilang. Malaikat Israel. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan, kalian akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, malaikat Israel, yang memang diperintahkan untuk kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan hanya kepada Rabb kalian. Jadi ada malaikat memang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kita. Nah, apa perbedaan keadaan orang beriman dan orang kafir ketika dicabut nyawanya, Pak Sugeng? Kita baca surat An-Nahl. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqamus salama ma kunna na'malu min su'. Bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Ini orang-orang yang zalim. Ketika dicabut nyawanya oleh para malaikat, fa'alqaus salama. Malaikat seolah-olah menyampaikan salam, menyapanya, kemudian ma kunna na'malu min su'. Orang-orang zalim itu akan mencoba menghindar. Nah, untuk mengurangi rasa sakit ketika sakaratul maut itu. Sepertinya aku tidak pernah berbuat buruk loh, kata malaikat. Bala, innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Rasakan, Allah tahu apa yang sudah kalian lakukan. Kami hanya melaksanakan perintahnya. Kemudian nyawanya pun dicabut pelan-pelan seperti seseorang yang menguliti hewan dengan duri. Menguliti hewan dengan duri. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Nanti silahkan masuk ke neraka jahanam, kekal abadi di sana. Selama masih ada neraka jahanam. Fala bi'sa maswal mutakabbirin. Sungguh seburuk-buruk tempat bagi orang yang angkuh. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Sedangkan orang-orang yang beriman, ada Mas Maulana, ada Mas Kiflan, ada Mas Nirwana, ada Mas Maulana Abdillah, ada Mbak Nur Mujiah, ada Mbak Prita, semuanya orang-orang yang beriman, amin. Mereka akan dicabut nyawanya oleh para malaikat dengan tenang. Assalamualaikum Mbak Novita, Assalamualaikum Mbak Lailatul Ismi, apa kabar? Udkhulul jannah. Nanti mereka akan mengatakan kepada kita, masuklah surga. Bima kuntum ta'malun, karena amal kebaikan kalian di dunia. Itulah perbedaan bagaimana sikap malaikat mencabut nyawa manusia yang berbuat zalim dan yang beriman. Baik, sampai di sini barangkali ada yang ingin menambahi jawaban makna istiqomah. Suatu saat baginda Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Abul Mungzir, sahabatnya, ya Abul Mungzir, ayu ayatin a'zamu indallahi ma'aka? Ayat apa yang paling agung di mata Allah yang engkau hafal?
Kata Abu Mundhir, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu, dengan rasa sungkan atau malu menjawab. 2 kali Rasulullah bertanya kepada Abu Mundhir, Ya Abal Mundhir, ayu ayatin a'zamu indallahi ma'aka? Ayat apa yang paling mulia di mata Allah yang engkau hafal? Setelah ditanya 2 kali, baru kemudian Abu Mundhir menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum bahagia mendengar jawaban Abu Mundhir karena jawabannya tepat. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Abu Mundhir, dan demikianlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesekali bertanya kepada para sahabat untuk mengujinya. Kemudian menyanjungnya kalau jawabannya benar. Barangkali ada yang ingin melengkapi makna istiqomah selain eksis, lurus, melaksanakan kebaikan? Saya, Pak. Silakan. Sinten? Mbak Nur Istiqomah. Istiqomah. Alhamdulillah. Maknanya saja, namanya saja sudah istiqomah ya. Pasti tahu makna istiqomah. Silakan. Menurut saya, istiqomah adalah berpegang teguh lurus atau tidak mudah goyah pada jalan Allah, yaitu seperti melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Sekian. Nah, seperti itu yang saya bayangkan, yang saya pikirkan tadi makna istiqomah. Terima kasih Mbak Nur Istiqomah karena sudah menyebutkan makna istiqomah, yang mana memang demikian. Seorang beristiqomah berarti lurus di jalan Allah, berupa melaksanakan kebaikan seperti yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan seperti yang diperingatkan oleh Allah. Baik, luar biasa Mbak Nur Istiqomah. Baik. Berarti sampai di sini ya pertemuan kita Mbak Nur Istiqomah. Rekan-rekan, insya Allah pada pertemuan berikutnya dapat kita sambung lagi pembahasan ini karena cukup penting saya kira berkaitan dengan sifat-sifat malaikat, karena saya sering mendengar banyak orang mengatakan saya baru saja berguru dari malaikat Jibril katanya. Karena ajarannya sesat. Baik, sampai di sini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan? Enggak ada. Terima kasih. Sampai jumpa kembali rekan-rekan. Sekali lagi terima kasih atas keaktifan dan kehadirannya pada kelas sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, inayah dan istiqomah untuk kita semuanya. Belajar ilmu-ilmu Islam dan memahami serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.